Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Arifah, NIM 230213788 dari Prodi Sistem Informasi B. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Langsung saja, apa itu sih metode asosiasi? Nah, di sini metode asosiasi dalam data mining yaitu teknik penting dalam data mining untuk menemukan hubungan atau pola menarik antar item dalam set data transaksional besar. Itu jadi pengertiannya metode asosiasi. Terus di sini yang pertama ada pengertiannya FP growth, yaitu algoritma pencarian pola asosiasi untuk menemukan pola item yang sering muncul bersama tanpa perlu menghasilkan kandidat seperti pada a priori. Nah, tujuannya dari ini adalah menemukan kombinasi item yang sering muncul bersama dalam data transaksi dengan waktu proses yang lebih cepat dibandingkan algoritma a priori. Nah, di sini untuk pengertian algoritma a priori sendiri yaitu algoritma untuk menemukan pola asosiasi berdasarkan prinsip bahwa jika suatu kombinasi item sering muncul, maka subset dari kombinasi tersebut juga sering muncul. Algoritma ini fungsinya untuk membangkitkan kandidat item set bertahap. Nah, tujuannya yaitu untuk menemukan aturan asosiasi antar item dalam dataset, misalnya menemukan hubungan antar pembelian produk tertentu. Nah, ini rumusnya konfidensi A B sama dengan support dibagi support A. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menghitung support untuk setiap itemnya. Yang kedua, buat kombinasi item 2 item set atau 3 item set untuk memenuhi minimum support. Yang ketiga, hitung konfidensinya untuk setiap aturan asosiasi. Kemudian yang terakhir, pilih aturan yang memenuhi minimum konfidensinya. Langsung saja kita masuk pada perhitungan Excel-nya. Nah, di sini pada Excel saya sudah memiliki soal, yaitu suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti di dalam tabel berikut. Jadi, buatlah association rule dari data tersebut dengan cara menghitung nilai support dan konfidensi menggunakan metode a priori dengan nilai minimum support 0,3 dan nilai konfidensinya 0,8. Nah, ini tabelnya yang ada di soal. Langsung saja penyelesaiannya, yaitu yang pertama, menganalisis pola frekuensi tinggi, kemudian pembentukan aturan asosiatif. Nah, ini kita kelompokkan dari transaksi yang pertama itu ada roti, selai, dan mentega. Kemudian transaksi yang kedua ada roti, mentega. Kemudian transaksi yang ketiga roti, susu, dan mentega. Kemudian transaksi 4 coklat, roti, susu, dan mentega. Kemudian transaksi yang kelima yaitu coklat dan susu. Nah, ini unit per item yang dibelinya ada roti, selai, mentega, susu, dan coklat. Kemudian yang A yaitu langkah pertama, mengubah data transaksi ke dalam bentuk tabular. Jadi Anda harus membuat tabel seperti ini, dan ini nilainya diambil dari sini. Nah, pada transaksi 1 ada pembelian roti, ya, kita tandai dengan angka 1. Kemudian item 2 roti juga ada, kita tandai angka 1. Kemudian transaksi 3 juga ada untuk pembelian roti. Kemudian untuk transaksi 4 dia juga ada. Kemudian untuk transaksi 5 tidak ada pembelian roti, jadi kita kasih angka 0. Jadi jumlahnya roti ada 4. Terus kemudian untuk selai, mentega, susu, dan coklat juga sama. Kita lihat dari sini, pada transaksi yang pertama apakah ada pembelian selai? Ada, maka kita kasih angka 1. Untuk transaksi yang kedua dan ketiga dan seterusnya apakah ada? Untuk pembelian selai tidak ada, maka jumlahnya hanya 1. Untuk mentega juga sama. Kita lihat pada transaksi yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima apakah ada transaksi untuk mentega. Jika ada, kita kasih nilai 1, dan jika tidak ada kita kosongkan, kita kasih nilai 0. Untuk susu dan coklat juga demikian. Nah, setelah membuat tabel ini kita jumlahkan, kita membuat tabel lagi seperti ini. Nah, ini juga sama seperti tabel di sini, cuma saya copy saja. Kemudian kita membuat total transaksinya di sini saya buat jadi 5, ya kan, ini ada 5 item. Terus kemudian yang kedua yaitu menentukan nilai support. Nah, jadi nilai supportnya kita tentukan dulu. Langsung lanjut untuk item yang kedua,
iterasi yang kedua, mohon maaf. Nah, di sini untuk iterasi yang pertama, item yang kita beli kita copy di sini, terus data transaksi tabularnya kita ngambil dari iterasi yang tadi. Nah, ini jumlahnya sama 5 total transaksinya. Kemudian kita membuat tabel lagi seperti ini. Tabel 1 item set. Nah, untuk mencari nilai 0,8, 0,2 ini rumusnya seperti ini, sama dengan nilai transaksi kita bagi jumlah total transaksinya yaitu 5. Kita enter. Nah, untuk menghasilkan nilai 0,8 seperti ini. Nah, nilainya akan sama. Jadi itu untuk mencari nilai supportnya. Kemudian setelah keluar nilai supportnya, kita membuat tabel 1 item set yang terpilih. Jadi kembali ke yang pertama tadi, nilai minimum nilai supportnya yaitu 0,3, dan di sini kita cari nilai dimana yang di atas 0,3 maka dia terpilih, dan jika nilainya di bawah 0,3 dia tidak terpilih. Jadi untuk transaksi nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 itu terpilih, kita pindahkan pada tabel berikut. Dan untuk selai transaksi yang kedua kan nilainya dia 0,2, jadi di bawah 0,3, jadi dia tidak terpilih. Jadi itu untuk iterasi yang pertama. Kemudian kita lanjut iterasi yang kedua. Nah, untuk iterasi yang kedua juga sama, tabel 1 item set yang terpilih tadi kita copy, kita ditaruh di sini, terus kemudian kita membuat tabel lagi untuk kombinasi 2 item. Jadi ini kombinasinya ada roti mentega, roti susu, roti coklat, mentega susu, mentega coklat, susu coklat. Jadi kemudian kita membuat tabel seperti ini. Seperti ini untuk transaksi yang pertama yaitu roti dan mentega. Untuk roti dan mentega, dia kan pada transaksi yang pertama membeli roti dan juga mentega, berarti pada transaksi 2 itemnya kita berikan yes, keterangan yes. Terus lanjut sampai transaksi kedua, ketiga, dan juga keempat, dia juga membeli roti dan juga mentega. Dan untuk transaksi yang kelima, dia tidak membeli roti dan juga tidak membeli mentega. Maka jumlahnya di sini kita hitung yang yes-nya saja. Jadi yes-nya di sini ada 4, kita tulis di sini 4. Nah, untuk mencari nilai supportnya, rumusnya juga sama dengan jumlah transaksi 2 item ini kita bagi jumlahnya tadi berapa kan, total transaksinya kan 5, jadi ini hasilnya. Itu untuk mencari nilai supportnya. Kemudian lanjut untuk tabel yang kedua, transaksi yang kedua yaitu roti dan juga susu. Untuk roti dan juga susu ini pada transaksi yang pertama dia membeli roti tapi tidak membeli mentega, maka untuk keterangannya kita kasih no karena tidak membeli dua-duanya. Dan untuk transaksi yang kedua dia juga membeli roti tapi tidak membeli mentega, kita juga kasih keterangan no karena tidak membeli dua-duanya. Untuk transaksi yang ketiga dan keempat dia membeli roti dan juga membeli mentega, maka keterangannya yes. Dan untuk yang transaksi yang kelima dia tidak membeli roti tapi dia membeli mentega, maka penjelasannya keterangannya dia tidak. Jadi total yes yang ada di sini cuma ada 2. Jadi untuk mencari nilai supportnya sama dengan jumlah transaksi 2 item ini kita bagi jumlah total transaksi tadi yaitu 5, kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan sama. Kemudian untuk kolom yang ketiga juga sama, yaitu untuk roti dan coklat pada transaksi yang pertama, kedua sampai ketiga itu dia membeli roti tapi tidak membeli mentega. Jadi keterangannya di sini adalah no. Terus untuk transaksi yang keempat dia membeli roti dan juga mentega. Di sini kita kasih keterangan yes. Dan untuk transaksi yang kelima dia membeli roti tapi dia tidak membeli roti tapi dia membeli mentega. Jadi totalnya yes yang ada di sini cuma ada 1. Dan untuk mencari nilai support kita sama dengan nilai transaksi 2 item kita bagi jumlah total transaksi yaitu 5, kemudian kita enter. Nah, untuk nomor 4 yaitu mentega dan susu, yaitu pada transaksi yang pertama dia sampai transaksi yang keempat, untuk transaksi yang pertama dan kedua dia membeli roti dan juga tidak membeli mentega, jadi keterangannya di sini no. Dan untuk transaksi ketiga dan keempat dia membeli kedua-duanya, jadi di sini yes. Dan untuk transaksi yang kelima dia membeli mentega saja, jadi keterangannya
no. Nah, untuk di sini mencari nilai supernya juga sama dengan nilai jumlah transaksi 2 item kita bagi jumlah totalnya yaitu 5, kita enter. Nah, sama untuk mencari nilai supportnya. Dan untuk tabel yang kelima yaitu mentega dan coklat, yaitu pada transaksi yang pertama sampai transaksi yang ketiga dia membeli roti tapi tidak membeli mentega, maka keterangannya kita kasih no. Dan untuk transaksi yang keempat dia membeli dua-duanya, maka di sini keterangannya kita kasih yes. Dan untuk transaksi yang kelima dia membeli mentega saja, kita kasih keterangannya menjadi no. Dan untuk mencari nilai supportnya sama 2 item, kemudian jumlah transaksi 2 item, kemudian kita bagi totalnya yaitu 5, kemudian kita enter. Nah, nilainya sama. Untuk susu coklat, dan mohon maaf ini sebenarnya tabel 6, tabel ke-6. Di sini juga sama, kita lihat dari transaksi ke pertama dan kedua dia tidak membeli apa-apa, jadi kita kasih keterangan no. Dan untuk transaksi yang ketiga dia hanya membeli roti saja, kita kasih keterangan no. Dan transaksi yang keempat dan kelima dia membeli roti dan juga mentega, jadi keterangannya kita kasih yes. Dan ini untuk mencari nilai supportnya juga sama, jumlah transaksi 2 item kita bagi jumlah totalnya yaitu 5 sama dengan 0,4. Nah, setelah membuat data yang pertama sampai data yang ke-6, kemudian kita kelompokkan menjadi tabel berikut, tabel 2 item set. Nah, di sini sudah muncul nilainya. Untuk mencari nilai support sama, rumusnya sama dengan transaksi berikut, kita bagi jumlah totalnya yaitu 5, kemudian kita enter. Nah, ini untuk mencari nilai supportnya, rumusnya tidak ada yang berubah. Nah, sama kan. Terus setelah membuat data ini, kita lihat dari perhitungan tersebut, kita kembali lagi, nilai minimum supportnya kan 0,3, jadi kita lihat data yang di atasnya 0,3 kita masukkan pada tabel item yang terpilih ini. Jadi yang termasuk yaitu transaksi yang pertama, kedua, keempat, dan juga keenam kita pindahkan di sini. Untuk yang ketiga, transaksi ketiga dan juga kelima, dia kan nilainya di bawah 0,3, jadi tidak diikutkan. Lanjut untuk iterasi yang ketiga, yaitu data yang terpilih dari item set yang kedua tadi kita copy pindahkan ke sini dan juga membuat kombinasi 3 item, yaitu kombinasinya di sini ada roti, mentega, dan juga susu. Nah, ini keterangannya. Untuk kombinasi 3 item set diperoleh dari kesamaan dalam K1 item pertama, di mana K sama dengan 2. Nah, untuk mengetahui itu kita membuat tabel yang tadi, kita ringkas. Nah, di sini pada transaksi yang pertama ada roti dan juga mentega tapi tidak membeli susu, maka dia keterangannya kita kasih no. Dan untuk transaksi yang kedua juga sama, dia membeli roti dan mentega tapi tidak membeli susu, kita kasih keterangan no. Dan untuk transaksi yang ketiga dan keempat, dia membeli susu, mentega, dan juga susu, roti, mentega, dan juga susu, jadi keterangannya kita kasih yes untuk transaksi yang ketiga dan keempat. Untuk transaksi yang kelimanya dia tidak membeli roti, tidak membeli mentega, dan dia tapi membeli susu, jadi keterangannya di sini kita kasih no. Jadi total di sini dia hanya membeli 2 unit saja, jadi totalnya ada 2. Kemudian rumusnya untuk mencari nilai support sama dengan jumlah transaksi 3 item tadi. Ini salah, sebenarnya 3 item, kita bagi totalnya yaitu 5, kemudian kita enter. Nah, ini untuk mencari nilai supportnya. Kemudian dari tabel di atas tadi kita masukkan, membuat tabel lagi seperti tabel 3 item set, dan ini kombinasinya ada roti, mentega, dan susu, dan transaksinya totalnya 2, nilai supportnya sama dengan 4, yaitu rumusnya 2. Kita bagi total transaksi tadi yang jumlahnya ada 5, kemudian kita enter. Nah, ini untuk mencari nilai supportnya. Kemudian lanjut kita ke item yang keempat, iterasi yang keempat. Mohon maaf, untuk iterasi yang keempat ini sudah tidak ada kombinasi lagi, jadi iterasinya selesai pada iterasi yang keempat. Jadi ini adalah hasil dari perhitungannya. Kemudian kita lanjut pada peraturan dari asosiasi tersebut. Nah, didapatkan himpunan frekuensi item set FK sebagai berikut. F2 yaitu roti mentega, roti susu, mentega susu, susu coklat, dan F3 sama dengan roti, mentega, dan juga susu. Nah, ini untuk aturan asosiasi 2 item set
datanya kita lihat pada ini tadi, kita tinggal lihat saja. Nah, ini 4222 kita pindahkan ke sini. Nah, untuk mencari nilai ini rumusnya seperti ini, sama dengan nilai sigma A dan B kita bagi nilai A sama dengan, nah ini, kemudian kita tarik, hasilnya akan sama. Nah, jadi peraturannya yang pertama, jika membeli roti maka membeli mentega, jika membeli mentega maka juga membeli roti, jika membeli roti maka membeli susu, jika membeli susu maka membeli roti, dan jika membeli mentega maka dia membeli susu, jika membeli susu maka membeli mentega, jika membeli susu maka membeli coklat, jika membeli coklat maka membeli susu. Dan ini peraturannya. Untuk aturan asosiasi 3 item set, yang pertama yaitu jika membeli roti dan mentega maka membeli susu, jika membeli roti dan susu maka membeli mentega, jika membeli mentega dan susu maka membeli roti. Dan ini nilainya juga sama, kita lihat dari perhitungan tadi. Nah, ini dia 222 422. Nah, untuk mencari nilai konfidensinya, rumusnya juga sama dengan sigma A dan B kita bagi jumlah A, kemudian kita enter. Nah, itu untuk mencari nilai konfidensinya. Kemudian lanjut untuk peraturan asosiasi final, yaitu aturan yang digunakan adalah aturan yang memiliki nilai konfidensi kurang dari 8. Nah, di sini jika membeli roti maka membeli mentega, jika membeli mentega maka membeli roti, jika membeli coklat maka membeli susu, jika membeli roti dan susu maka membeli mentega, jika membeli mentega dan susu maka membeli roti. Jadi ini kita lihat tadi. Dan untuk mencari nilai support konfidensinya, ini kita kalikan saja. Jadi support ini kita kalikan konfidensinya, yaitu 0,8 dikali 1 sama dengan 0,8, 0,8 dikali 1 sama dengan 0,8, dan 0,4 kali 1 0,4, dan seterusnya. Jadi aturan asosiasi adalah aturan yang digunakan yang memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dengan nilai konfidensinya, yaitu yang pertama, jika membeli roti maka membeli mentega, dan jika membeli mentega maka membeli roti. Jadi pada supermarket bisa menyediakan roti dan juga mentega, karena jika dia membeli roti maka dia juga membeli mentega, dan jika dia membeli mentega maka dia pasti membeli roti. Nah, itu untuk perhitungan pada Excelnya. Kemudian kita lanjut pada perhitungan pada repeat minor. Kemudian lanjut untuk perhitungan pada repeat minornya. Tahap yang pertama yaitu kita import datanya dulu. Kita cari. Kemudian kita next. Nah, ini datanya kita pilih. Kemudian kita next. Nah, di sini kita ganti kemudian kita next, kemudian kita klik finish. Nah, datanya sudah masuk. Kemudian kita copy di sini datanya. Kemudian kita masuk pada operator. Kita cari select attribute. Kita taruh di sini, kemudian kita sambungkan. Untuk select attribute, pada atribut filternya kita ganti subset, kemudian kita copy semuanya.
kemudian kita apply. Setelah itu kita masuk pada operator lagi, kita cari numerical to binomial. Ini numerical to binomial. Kemudian kita masuk pada operator lagi, yaitu remap binomial. Kita sambungkan. Ini untuk remap binomial ini, negatifnya kita isi 0, untuk positifnya kita isi 1. Kemudian kita lanjut ke operator lagi, kita cari fp-chord. Nah, untuk fp-chord ini sendiri, minimal supportnya kita samakan, yaitu 0,3, dan min per item setnya kita ganti 3. Kemudian kita masuk ke operator lagi, yaitu read association rules. Nah, di sini kita sambungkan. Untuk create association rules ini, konfidensinya kita ubah menjadi 0,8. Ini sudah 0,8. Kemudian kita sambungkan, kemudian kita running. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini datanya tadi dan hasilnya ini. Nah, di Excel tadi ada 5 item: mentega, roti, susu, coklat, dan selai. Di sini juga sama. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi di sini, nah, hasilnya juga sama tadi. Tuh. Perhitungannya juga sudah sama pada perhitungan pada Excel. Jadi itu dia praktikum dari saya menggunakan metode asosiasi algoritma a priori. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.